Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang pendidikan sistem AMONG. Terdiri dari saya sendiri, Sophia Rahmatila Ijati dengan NPM 2050673, Alpina Siti Nusadiah 2050665, Dian Aprisya Tajkiyah 2050681, Dila Agustania 2050675, Dinda Akmalia Agifari 2050669, Elsa Tri Indah Pramesti 2050682, Karisma Rahayu 2050683. Dalam proses teknologi informatik yang maju seperti sekarang ini, guru, siswa, lingkungan sekolah, dan orang tua harus berkomunikasi dan terbentuk suatu ekosistem teknologi yang mendukung proses pembelajaran. Satu gerakan balas budi. Jadi orang-orang para pendidik Belanda ya pada saat itu mereka berinisiatif untuk mendirikan sekolah. Tentu saja sekolah itu adalah sekolah yang paling sederhana. Ya, tantangan dan hambatan akan selalu datang. Melalui peringatan Hari Pendidikan Nasional menjadi pengingat perjuangan para pendiri bangsa yang percaya bahwa pendidikan ialah upaya transformasi mencerdaskan kehidupan bangsa. Kesimpulan pada video tambahan tersebut adalah, di masa pandemi ini, agar pembelajaran tetap berjalan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mengubah sistem pembelajaran menjadi pembelajaran daring atau PJJ, pembelajaran jarak jauh, untuk meminimalisir penyebaran virus COVID-19. Di masa pandemi juga, siswa tidak harus menuntaskan kurikulum, karena materi pembelajaran disesuaikan dengan peserta didik. Doni Kusuma mengungkapkan bahwa di tengah masa pandemi COVID-19, sistem pendidikan harus siap melakukan transformasi yang dapat membangun kreativitas dan kemampuan guru maupun siswa. Kemudian, pendidikan pada masa Bumi Putra dahulu menerapkan politik etis atau balas budi. Sejarawan Rusdi Hussein mengungkapkan bahwa politik etis tersebut menginginkan suatu kemajuan. Meski politik etis dianggap baik, namun pendidikan kolonial itu terbilang diskriminatif, karena pembagian golongan sosial berdasarkan keturunan bangsa dan status. Hal tersebut menuai banyak kritik yang muncul dari kalangan golongan terpelajar. Salah satunya ialah Ki Hajar Dewantara yang menulis kritiknya pada surat kabar karena gelisah akan pendidikan Belanda yang diskriminatif. Karena kegelisahannya, Ki Hajar Dewantara akhirnya mendirikan Taman Siswa pada tahun 1992 di Yogyakarta dan mencoba memperluas akses pendidikan bagi semua kalangan. S.T. Soeharto memaparkan impian Ki Hajar Dewantara, yaitu impiannya adalah membebaskan orang dari keadaan terbelenggu. Taman siswa dan semua sekolah partikelir atau swasta yang tidak diakui lembaga resmi pemerintah Hindia Belanda dianggap sekolah liar. Sehingga pemerintah Hindia Belanda mengeluarkan peraturan Wilde Schooling Ordonansie, yang dimana para guru diwajibkan membuat laporan kepada penguasa setempat. Jika melanggar peraturan, akan dijatuhkan hukuman penjara selama 8 hari atau denda sebesar 25 gulden. Meski diperlakukan aturan sekolah liar, taman siswa berkembang secara pesat. Bahkan, sekolah swasta banyak diminati oleh Bumi Putra karena memiliki sistem pendidikan yang berbeda dengan kolonial Belanda. Seperti Ki Hajar Dewantara yang menggunakan sistem PAMONG atau AMONG. AMONG artinya orang yang diberikan kesempatan untuk berkembang, dan PAMONG yaitu membimbing peserta didik. Kemudian, karena itu beliau menciptakan semboyan, yaitu Ingar Sosung Tolodo,
Ingmadio Mangunskarso, dan Tuturi Handayani. Di masa itulah Ki Hajar Dewantara untuk pertama kalinya menjadi Menteri Pengajaran Indonesia dan menciptakan kurikulum berbasis budi pekerti yang menuntun tumbuhnya karakter anak didik. Baik, di sini saya akan menjelaskan pengertian pendidikan sistem Among. Jadi, sistem Among itu hasil dari pemikiran Raden Maswardi Suryaningrat yang dikenal dengan nama Ki Hajar Dewantara, Bapak Pendidikan Nasional Indonesia yang juga pendiri perguruan Taman Siswa. Beliau dilahirkan pada tanggal 2 Mei 1889 dan wafat pada tanggal 28 April 1959. Untuk mengenang jasanya dalam dunia pendidikan, tanggal 2 Mei ditetapkan sebagai Hari Pendidikan Nasional Indonesia. Kata Among berarti mengasuh, memelihara, menjaga, merawat, sedangkan orang yang melaksanakan Among disebut sebagai Pamong, yaitu orang yang memiliki kepandaian dan pengalaman lebih dari yang diamong. Sistem Among adalah sistem pendidikan yang dilaksanakan dengan cara memberikan kebebasan kepada peserta didik untuk dapat bergerak dan bertindak secara leluasa, sepanjang tidak merugikan, baik bagi diri peserta didik maupun bagi masyarakat sekitarnya, dengan maksud untuk menumbuhkan dan mengembangkan rasa percaya pada diri sendiri, kreativitas, dan aktivitas sesuai dengan aspirasi peserta. B. Tujuan pendidikan sistem Among. Tujuan dari sistem Among adalah membangun anak didik untuk menjadi manusia beriman dan bertakwa, merdeka lahir dan batin, budi pekerti luhur, cerdas dan berketerampilan, serta sehat jasmani dan rohani, agar menjadi anggota masyarakat yang mandiri dan bertanggung jawab atas kesejahteraan tanah air serta manusia pada umumnya. Oleh karena itu, sistem Among mengharamkan hukuman disiplin dengan paksaan atau kekerasan karena itu akan menghilangkan jiwa merdeka anak. Sistem Among dilaksanakan secara tuturi handayani. Bila perlu, perilaku anak boleh dikoreksi, namun tetap dilaksanakan dengan kasih sayang. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh Dila. Tuturi handayani. Tuturi merupakan perilaku Pamong yang sifatnya memberi kebebasan kepada siswa untuk melakukan sesuatu sesuai dengan hasrat dan kehendaknya. Sepanjang hal itu masih sesuai dengan norma-norma yang wajar dan tidak merugikan siapapun. Tetapi kalau pelaksanaan kebebasan siswa itu ternyata menyimpang atau melanggar hukum masyarakat hingga merugikan pihak lain atau diri sendiri, maka Pamong harus bersikap handayani, yaitu mempengaruhi dengan daya kekuatan, kalau perlu dengan paksaan atau kekerasan, apabila kebebasan yang diberikan itu dipergunakan untuk menyeleweng dan akan membahayakan diri. Tripusat Pendidikan. Ki Hajar Dewantara dikenal sebagai pahlawan pelopor pendidikan di Indonesia. Berbagai gagasan cemerlang yang membuat namanya dikenang sepanjang masa oleh bangsa ini. Ia lahir pada tanggal 2 Mei pada tahun 1889, dan tanggal itu pula diabadikan sebagai Hari Pendidikan Nasional. Salah satu gagasan beliau adalah Trisentra Pendidikan atau 3 pusat pendidikan, yaitu pendidikan di lingkungan keluarga, pendidikan di lingkungan sekolah, dan pendidikan di lingkungan masyarakat. Ketiganya memiliki peran di dalam proses pendidikan, serta saling mengisi dan memperkuat antara yang satu dengan yang lainnya. Tanggung jawab pendidikan tidak hanya pada pemerintah semata, namun termasuk juga di lingkungan keluarga dan di lingkungan masyarakat. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyatakan bahwa satuan pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, non-formal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan. Pendidikan di lingkungan keluarga. Menurut Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga menyatakan bahwa keluarga sebagai unit terkecil dari masyarakat terdiri dari suami, istri, dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya.
Keluarga merupakan lingkungan yang pertama bagi perkembangan individu anak. Karena sejak kecil anak tumbuh dan berkembang di dalam lingkungan keluarga. Awal pendidikan anak sebenarnya diperoleh di dalam lingkungan keluarga. Di dalam dunia pendidikan, pendidikan ini disebut sebagai pendidikan informal. Pembelajaran di lingkungan keluarga terjadi setiap hari pada saat anak berinteraksi dengan keluarganya. Peran orang tua menjadi panutan bagi anak-anaknya. Maka dari itu, orang tua harus memberikan contoh yang baik terhadap anak-anaknya. Dalam lingkungan keluarga, orang tua mempunyai peran yang sangat penting di dalam proses membentuk dan mengembangkan karakter serta kepribadian seorang anak. Semakin baik kualitas keluarga, maka kemungkinan besar anak akan tumbuh dan berkembang kepribadian dan karakternya yang berkualitas pula. Pendidikan di lingkungan sekolah. Sekolah merupakan lingkungan pendidikan yang melakukan kegiatan belajar mengajar secara formal atau disebut juga dengan pendidikan formal. Penyelenggaraan pendidikan di sekolah saat ini lebih tepat mengedepankan fasilitasi terhadap peserta didik dalam arti student center, bukan teacher center. Artinya, di dalam proses belajar dan mengajar, tidak berpusat kepada guru sehingga anak dapat mengembangkan kemampuan atau pengetahuan yang dimilikinya. Peran guru dalam memfasilitasi peserta didik dapat dilakukan dengan berbagai cara. Satu di antaranya adalah guru tidak memberikan informasi secara searah dalam bentuk ceramah. Guru dapat berperan sebagai fasilitator, motivator, atau tutor bagi peserta didiknya. Materi pembelajaran yang diberikan oleh guru kepada peserta didik tidak semata-mata hanya terfokus pada satu pembelajaran saja, tetapi dapat juga dikaitkan dengan bidang studi lainnya. Hal ini dilakukan agar peserta didik dapat mempelajari hubungan satu bidang studi dengan bidang studi yang lain. Karena memang kenyataannya yang dialami di dunia nyata, banyak bidang studi yang tidak berdiri sendiri. Sekolah harus melakukan pembinaan pendidikan untuk peserta didiknya didasarkan atas tuntutan zaman. Di zaman kekinian, guru dapat juga memfasilitasi peserta didik dengan memanfaatkan kelas maya seperti Google Classroom, Zoom, Edmodo, Psikologi, dan berbagai jenis yang lain. Peran guru dalam kelas maya dapat melakukan proses pembelajaran secara daring atau online. Sehingga guru dapat berperan sebagai fasilitator, kolaborator, mentor, pelatih, pengarah, dan teman belajar, serta dapat memberikan pilihan dan tanggung jawab yang besar kepada peserta didik untuk mengalami peristiwa belajar yang real atau nyata. Pendidikan di lingkungan masyarakat. Dapat dikatakan bahwa masyarakat merupakan sekumpulan manusia yang saling berinteraksi dalam suatu hubungan sosial. Anak dalam pergaulannya di dalam lingkungan masyarakat tentu banyak interaksi secara langsung maupun tidak langsung. Secara langsung, misalnya anak bermain dengan teman-temannya di luar rumah. Secara tidak langsung, misalnya anak melihat kejadian-kejadian yang dipertontonkan oleh masyarakat. Anak akan memperoleh pembelajaran di dalam masyarakat tersebut. Jadi, dapat disimpulkan bahwa sinergitas dari ketiga lingkungan tersebut, yaitu keluarga merupakan faktor yang pertama dan utama dalam keberhasilan pada proses pendidikan seorang anak. Hasil pendidikan yang diperoleh anak dalam lingkungan keluarga menentukan pendidikan anak itu selanjutnya, baik di lingkungan sekolah maupun di lingkungan masyarakat. Sekolah merupakan lingkungan kedua setelah lingkungan rumah atau keluarga. Sekolah dapat menjadi wadah untuk anak dalam mengembangkan potensi yang dimilikinya. Dan yang terakhir yaitu lingkungan masyarakat. Lingkungan masyarakat ini merupakan tempat merealisasikannya nilai, sikap, dan ilmu yang sebelumnya telah diperoleh di lingkungan pendidikan keluarga dan di lingkungan pendidikan sekolah. Tringgo, salah satu nilai luhur bangsa Indonesia yang merupakan falsafah peninggalan Ki Hajar Dewantara yang dapat diterapkan yakni Tringgo, yang meliputi ngerti, ngeroso, ngelakoni. Ki Hajar mengingatkan bahwa terhadap segala ajaran hidup, cita-cita hidup,
yang kita anut diperlukan pengertian, kesadaran, dan kesungguhan pelaksanaannya. Tahu dan mengerti saja tidak cukup. Kalau tidak merasakan, menyadari, dan tidak ada artinya kalau tidak melaksanakan dan tidak memperjuangkannya. Merasa saja dengan tidak pengertian dan tidak melaksanakan, menjalankan tanpa kesadaran dan tanpa pengertian tidak akan membawa hasil. Perkenalkan, nama saya Din Apisitaskia dengan NPM 2566081. Di sini saya akan membahas prinsip pendidikan sistem AMONG. Dalam sistem AMONG, guru memiliki 3 fungsi utama, yaitu pertama, di depan. Di depan, ia menjadi teladan atau contoh yang baik bagi para murid. Yang kedua, di tengah. Di tengah, ia menjadi pendorong atau pemberi semangat. Dan yang terakhir, di belakang. Di belakang, ia mengamati kemajuan para murid. Ki Hajar Dewantara juga menekankan agar para guru mendorong murid-muridnya mengikuti jalur yang benar dengan cara mengilhami dan memotivasi mereka dengan pikiran yang tepat. Begitu para murid bergerak di jalur yang benar, hendaknya guru berusaha untuk mengupayakan setiap peluang kemajuan bagi mereka tanpa banyak campur tangan. Selanjutnya, para guru tinggal mengamati kemajuan mereka. Pentingnya pendidikan sistem AMONG bagi pendidikan Indonesia. Indonesia saat ini mau tidak mau telah dihadapkan pada situasi zaman globalisasi yang merupakan transparansi di segala aspek kehidupan. Nah, oleh karena itu, sistem AMONG penting dilaksanakan dalam pendidikan karena guru sebagai pamong berperan menghadapi siswa dalam mengikuti perkembangan zaman agar anak didiknya tidak mudah terpengaruh dengan budaya yang negatif. Sistem AMONG penting karena menghidupkan dan menggerakkan kekuatan lahir dan batin anak hingga dapat hidup mandiri. Anak akan menjadi mandiri karena dari kecil sudah mempunyai bekal pengetahuan dan keterampilan yang diajarkan saat dia kecil. Kesimpulannya, sistem AMONG Ki Hajar Dewantara adalah memberikan kebebasan kepada siswa untuk belajar mengenai sesuatu yang berdasarkan pengalamannya sendiri, namun tetap berada dalam pengawasan guru. Karena konsep pendidikan menurut ajaran Ki Hajar Dewantara adalah Tuturi Handayani, Tripusat, dan Tringgo. Sistem AMONG penting dilaksanakan dalam pendidikan di Indonesia karena guru sebagai pamong berperan mendampingi siswa dalam mengikuti perkembangan zaman agar anak didiknya tidak mudah terpengaruh dengan budaya yang negatif. Demikian isi presentasi dari kelompok kami. Semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Dan mohon maaf jika ada kekurangan atau kesalahan. Dan apabila ada yang ingin ditanyakan, bisa ditanyakan di forum diskusi e-learning. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.